sesuai dengan tantangannya si Juma. Ya, Juma kan menantang-nantang itu. Saya tantang katanya. Saya tantang orang Kristen untuk berdebat dengan saya, untuk membuktikan yang mana yang benar, Islam atau Kristen. Nah, kalau orang Islam nantang begitu, namanya apa? Namanya itu dakwah. Syiar. Syiar itu namanya. Tapi kalau orang Kristen nantang seperti itu, apa maksud kamu menantang-nantang seperti itu? Maksud kamu apa? Nah, itu. Kalau si Juma kayak begitu teman-teman. Nih, biar kalian tahu ya yang muslim-muslim ya, nih, ini guru kalian nih, suaranya saya putarkan, nih. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi, kami tantang untuk berdebat, kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan Nah, tuh udah saya buktikan tuh. Tapi giliran saya datangi dianya kabur, teman-teman. Itulah teman-teman ya. Cobalah kalian sampaikan kepada guru kalian itu. Supaya mereka ya, kalau mau benar-benar mau diskusi, tantanglah yang apologet juga gitu loh. Jadi pendebat ya, ketemu juga dengan pendebat. Seperti itu. Biar orang-orang awam ini mereka tahu. Dan jangan lagi orang inbox bilang, kamu berani yang ngadepin yang awam, coba ngadepin Bang Juma. Masih aja terus banyak orang inbox seperti itu. Oke, Bang Dek. Silakan Bang Dek, nyalakan kamera. Siap. Selamat malam. Selamat malam Bang Dek. Muslim Bang? Iya. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Muslim di sini saya kasih karpet merah, saya kasih kursi untuk mendatang dan mengklarifikasi. Silakan. Oke, siap. Ya sama seperti itulah. Itu mah bukan salah sih. Itu sebenarnya itu temanya itu tetap memahamkan Muhammad. Itu mah bener banget itu Bang Edis. Iya. Kenapa banyak Muslim kok marah ketika saya ajak untuk berhenti menuhankan Muhammad? Itu malah itu menambah iman saya itu semakin dalam. Itu bagus itu Bang Edis. Ya. Tapi kenapa banyak Muslim-Muslim lain yang kepanasan ketika saya ajak untuk berhenti menuhankan Muhammad? Apakah mereka ingin lanjut terus menuhankan Muhammad? Gitu. Itu bukan Tuhan, itu utusan. Iya, Utusan kenapa Allah. dituhankan Bang? Itu masalahnya. Itu banyak yang salah paham. Itu benar kata Bang Edis, mungkin ada yang namanya manusia itu belum paham benar, belum mendalami begitu. Jadi bisa dimaklumi gitu. Karena di Muslim itu ya ada yang dhaif, rendah lah. Kalau misalnya udah mendalam ya udah, itu dalamnya harus dipakai gitu. Jadi menurut Anda setuju ya dengan gerakan untuk berhenti menuhankan Muhammad ya? Ya karena memang Muhammad itu utusan, bukan Tuhan dia. Yang namanya Tuhan itu Allah. Tetapi kenapa dituhankan Bang? Kalian bilang Muhammadku, dengarlah bukan, seruanku. Kalian bersuruh-suruh. Karena ada firman Bang. Karena ada firman. Sebenarnya itu Allah sebelum menjadikan langit dan bumi itu berserta isinya itu menciptakan Nur Muhammad dulu Bang. Di ayat berapa? Quran surat berapa? Ayat berapa? Kita nggak usah. Bukan Bang, gini, kebetulan saya ini adalah orang. Nggak usah ngomong ayat, karena yang dibahas ini bahasa Indonesia. Baik, bisa saya tanggapi Bang? Nah, kenapa? Bisa saya tanggapi? Iya, silahkan. Gini Bang, di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu tadinya menciptakan Nur Muhammad. Lalu dari Nur Muhammad itu diciptakanlah seluruh alam semesta. Itu gak ada di Quran Bang. Gak ada di Quran. Begini, kalau abang itu bahas tentang Al-Quran itu,
Abang itu nggak bakalan tahu ayat-ayat berapa dan semua. Oke, sekarang kalau Anda bilang begitu, tunjukkan kepada saya kalau ada ayat yang bilang Allah pertama-tama menciptakan Nur Muhammad, lalu dari Nur Muhammad itu diciptakan alam semesta. Kalau ada di dalam Al-Quran, pegang omongan saya bang, saya terjun dari Monas bang. Lompat saya dari Monas, yuk silakan. Ayat berapa? Silakan. Itu ada pengertian masing-masing dan juga yang boleh terserah, tapi itu rujukan ayatnya di mana? Rujukan ayatnya. Jangan ngomong ayat bang, kita itu abang yang diomongin itu saya amatin itu logika bang. Bang, saya teringat dengan almarhum Ustadz semuanya. Jawas. Kalau misalnya ditunjukkan ayat, sebentar dulu saya mau ngomong. Silakan. Bang Edis itu jadinya yang dibicarakan logika. Mana ada itu bisa menang. Terus lagian dikasih ketawa-ketawa lagi. Saya udah setuju sama stop menuhankan Muhammad. Baik. Itu bukan berseru-seru. Yang berseru-seru itu bukan menuhankan. Oke, Bang. Itu coba dengarkan ini Bang ya. Belum paham juga. Coba dengarkan ini Bang ya. Dengarkan ini Bang. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Saya mau Nanya dalil. udah. Nah, itu yang Anda lakukan. Udah. Itu pun ya kalau bahas tentang itu. Bang, nanti banyak Abang kalau juga merokok yang kena blokir loh Ya. sama Tok-Tok. Ya maaf. Dari agama Kristen kalau memang bahas itu ada juga kok yang sesat, banyak juga yang mualaf gitu. Bang, jadi gini, jangan melenceng, justru melenceng. channel Artinya- saya ini adalah Artinya, channel. bentar dulu, saya mau Silakan. nanya, kita Silakan. itu jangan melenceng dari tema yang ditertulis di belakang abang itu. Iya, stop Ngapain jangan sampai menuhankan itu bahas Muhammad. ayat? Kalau misalnya sampean itu, saya misalnya keluarin ayat, pasti kamu ngomong logika, jadi bahasa Indonesia, iya kan? Itu nggak akan kelar bang, nggak ada. Oke, Nggak akan kenapa saya mengajak Anda untuk stop menuhankan Muhammad dan Anda setuju, tapi Anda tidak berhenti menuhankan Muhammad? Kenapa? Maksudnya yang menuhankan Muhammad itu maksud abang itu gimana? Oke, Mungkin abang betulkah kalian umat Islam berseru-seru kepada Muhammad? Tidak, saya cuma bahasa sholawat itu. Jadi Muhammadku, dengarlah seruanku, itu nggak berseru-seru kepada Muhammad? Tidak ada. Kalau saya nggak pernah nyebut. Kalau saya bahasa Bang, Arab itu nyebut. berseru Saya itu ada apa? sallallahu ala Muhammad. Berseru itu apa? Sampai nggak bakalan ngerti nahu juga. Loh, Kalau sampai makanya dibahas dijelaskan, nahu, Bang. Gini loh, dengerin ya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu nggak berseru. Itu nggak berseru namanya. Yang ngomong siapa itu? Orang Islam. Sampean orang apa? Saya justru orang Kristen yang nggak pernah berbuat seperti itu. Kalian berseru-seru kepada Muhammad dengan kalian bahkan ada lagunya Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Betul atau salah? Tuh, entar dulu. Sebentar Saya dulu, nggak- betul nggak- atau salah itu? Enggak. Saya nggak mau betulin itu saya. Saya mau nanya. Saya mau Makanya nanya sama begini Bang, kalian sampean itu itu. berseru-seru Begini kepada dulu, Muhammad. dengerin. Muhammad Dengerin sudah dulu. meninggal. Kenapa kalian berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal, saudara? Kalau saya bilang enggak yang berseru-seru itu, kamu mau jawab apa, Bang? Berarti mereka itu bukan orang Islam. Siapa yang bilang itu? Oke, saya konfirmasi mereka Islam atau bukan? Siapa? Orang-orang yang berseru-seru Muhammadku, ya Rasulullah, itu Muslim gak? Menurut kamu? Ya jelas Muslim lah. Masa orang Kristen ya Rasulullah mana? Orang Kristen aja itu berseru-seru barusan, faktanya barusan. Saya mempraktekkan bagaimana kalian.
Gimana sih orang ini? Macet. Kok macet? Saya mempraktekkan bagaimana kalian itu Kalau berseru pada Muhammad. kalau saya ikut baik bicara Bang Edis, karena ini semua udah melenceng dari tema. Saya nggak ikut dengan Justru bicaranya Bang Anda, Edis. Bang, Anda Ngapain? itu dari Orang tadi semuanya udah berputar-putar ke sana kian kemari. Gini aja, Bang. Gini aja saya kasih umpama sederhana dah. Sederhana nih. Ya. Kalau ada orang, bukan Anda ya, saya bilang ya, taruhlah namanya Udin. Oke? Nah, Ya. si Udin, Abang jangan malu sekarang, Bang. Abang kelihatan sudah malu jadi orang Islam. Saya ngerokok saya. Ya berhenti dulu, Bang. Saya tahu kalau ngomongin Allah dan Muhammad tuh Kanda sambil ngerokok. Saya paham itu. Enggak, memang banyak orang Islam di sini ketika ngomongin Allah dan Muhammad itu sambil ngerokok. Saya bilang, tambahin bir. Biarin udah lanjutin aja, jangan Tambahin bahas bir biar rokok. afdol. Karena kalian lagi bahas ngomongin rokok Allah dan lu? Muhammad. Ngapain? Udah lanjutin aja. Kalau ada seseorang bernama, taruhlah namanya Udin. Oke? Nggak ada yang dibahas, nggak ada Udin, nggak usah perumahan. Saya bikin umpama. Apa? Saya bikin umpama nih. Itu yang dibahas Muhammad. Kalau si ngapain Udin diumpamakan nama berseru-seru Udin? kepada orang yang sudah meninggal. Dia berseru-seru Siapa? kepada orang meninggal. Mbah Siapa? Marijan, dengarkan suara kami, Mbah Marijan. Itu namanya musyrik nggak? Siapa? Ini jangan melenceng ke Mbah Marijan, Bang. Saya kasih Ini kamu dibahas umpama Muhammad. biar kalian itu Muhammad. ngerti, biar kalian tuh sadar Ngapain bahwa saya udah kalian ngerti berseru-seru semua kepada Islam. orang yang sudah meninggal, betul? Lu gimana? Oke lah, Bang, Abang ngerokok terus kena peringatan. Nanti kalau sudah selesai ngerokok bisa naik lagi, Bang, ya. Ya. Kena peringatan terus udah merokoknya, dibilang jangan merokok. Oke, kita kasih naik ada Bang He. Ya, Bang Heri. Silakan nyalakan kamera. Halo? Bang Heri, silakan nyalakan kamera. Halo, selamat malam. Selamat malam, silakan nyalakan kamera. Halo. Halo, iya saya dengar. Silakan nyalakan kamera. Malam. Buset. Iya, selamat malam. Saya mendengar. Silahkan nyalakan kamera. Halo, selamat malam. Halo? Halo. Dari tadi hola halo saja. Aduh berat. Oke, kita kasih naik lagi Ezar Faruk Khattab. Ya, selamat malam Ezar Faruk Khattab. Selamat malam Bang Edis. Waduh. Apa kabar udah? Baik Bang Edis. Teman-teman, ini kita kedatangan tamu. Beliau ini bernama Ezar Faruk Khattab. Ya, beliau ini seorang Muslim dari tanah Minangkabau, Rumanan Gadang. Ya, betul. Ya Bang Edis. Bang, abang setuju bahwa umat Muslim menuhankan Muhammad? Setuju Bang Edis. Ini kan pinter. Tapi gimana nih Bang, banyak umat Muslim itu mereka itu tidak sadar bahwa mereka menuhankan Muhammad, dan ketika dibilang menuhankan Muhammad mereka marah-marah. Itu gimana? Apa petuah Anda kepada mereka, Bang? Ya mungkin dia nggak diatur oleh Muhammad Bang Edis, mungkin diatur oleh Ustadz, oleh pembuka-pembuka apalah Bang Edis gitu. Kunaikan dulu ya, kunaikan dulu ini ada Rizal Motor, kebetulan dari tanah yang sama ya, dari tanah Minangkabau. Ya, Rizal Motor, silakan nyalakan kamera Rizal Motor. Sudah saya ketemukan ini orang-orang, sudah saya temukan ini ya. Ayo silakan nyalakan motor. Nanti Anda mengkonfirmasi, coba konfirmasi dulu ini. Beliau ini Muslim atau tidak? Silakan. Konfirmasi dulu. Elzar.
Rizal, kamu tinggal di mana? Jangan nanya-nanya alamat lah. Konfirmasi saja dia muslim atau Enggak. tidak. Nanti dipersekusi Dia dia. Dia bisa saja ngaku orang Minang, orang Padang. Padahal dia tidak ada orang Padang. Coba Gitu. dites. Baik, Zar, kau Islam? Rizal. Yuk, Di mana tinggal? masih di Indonesia Bang Rizal. Coba diajak bahasa Padang dulu. Ajak bahasa Padang. Dak, Rizal. tanya apa aja Bang Rizal tentang keilmuan aja. Dari mana angku tahu kalau Nabi Muhammad itu Tuhan? Kitab apa yang angku baca sehingga angku bisa memutuskan itu? Tuhan sama Tuhan itu sama Bang Rizal. Jadi awak harus ibaratnya mengutamakan Muhammad. Jadi ibaratnya itulah Tuhan awak. Ibarat bos lah ibarat itu Bang Rizal. Jadi harus yang dipatuhi itu hanya Muhammad. Ya ibarat bos sama anggota tuh Bang Rizal. Angku pernah salat jenazah, Salat jenazah, lai, ya. lai. Angku tahu bara takbir salat jenazah. Mana di Qurannya Bang Rizal? Dia jalian Bang Rizal. Ada enggak? Ndak, angku tahu bara takbir salat jenazah. Iya minta Qurannya Bang Rizal. Iko, Des, kalau dia Islam, anak TK aja ditanya Des berapa takbir salat jenazah, tahu. Bukan, kalau Bang Rizal Islam, wak minta Qurannya, mana bukti Qurannya, calian kawak, koyo do. Kau kan ngakunya Islam tadi, kau ngaku Islam. Ya, Kau ngaku Islam. Oh, iya. Kau bisa baca Quran. Bisa, Kau bisa baca Quran? bisa. Kau belajar Quran dari mana? Belajar Quran, Ya dari Al-Quran itu sendirilah. Dari mana? ya Quran sendirilah. Grogi. Si Rizal udah grogi. Grogi Rizal. Enggak, aku bukan masalah grogi. Aku tanya sama dia kan, Des. Dia kan ngaku Islam. Aku tanya sholat jenazah berapa takbir? Bukan, Dia nggak permasalahannya tahu. begini, Rizal, bukan masalah sholat jenazah. Permasalahannya Enggak, karena beliau- orang-orang ngaku sebentar Rizal, bisa juga. gantianlah dulu. Aduh, gimana? Rizal, tadi kan permasalahannya kamu mempermasalahkan Ezar Faruk bahwa umat muslim menuhankan Muhammad. Kamu protes. Sedangkan kamu sendiri mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul? Betul. Aku ngakui coba tuh, Muhammad itu Rob. Bang Faruk, Dari dia kaidah sendiri bahasa. mengakui Muhammad itu Rob loh. Bukan. Dia menyandingkan, dia mengakui Muhammad itu mulia, bahkan setara dengan Allah. Enggak, Iko Itu yang menjadi- gini aja sebenarnya Bang Rizal. Udah sering Bang Edis menyampaikan apa itu Tuhan, apa itu Tuhan. Nggak nangkap-nangkap sama Bang Rizal. Itu masalahnya Bang Rizal. Bang Rizal tidak memakai akal yang sehat. Jadi udah ini Bang Rizal, udah Bang Rizal tutup Enggak. gitu. Jadi apapun yang dikatakan Bang Edis nggak bakalan Bang Rizal terima walaupun itu kebenaran. Tapi dia udah terima sedikit Bang Faruk. Dia sudah mengakui Muhammad itu adalah Rob. Oh gitu Bang Edis. Iya, dia sudah mengakui. Betul itu. Bahwa Rob itu terjemahan dari Rob itu ya Tuhan ya Tuhan. Tapi Rizalnya masih ngeles. Ya berarti kan udah betul Bang Edis. Kok ngapain diapakan gitu? Kalau dia berpikir sehat Bang Edis pasti diterima Bang Edis. Ya. Semua Kalau perkataan orang Bang Edis Islam, itu betul kalau pandangan kita gitu. Kalau dia Islam, kami kan Islam, kan punya ulama, dan ulama telah merumuskan ajaran-ajaran Islam itu. Dia ngaku Islam tapi melenceng dari ajaran-ajaran para Enggak, ulama. kalau Bang Rizal kembali kepada Quran, siapa suri tauladan Bang Rizal yang terbaik itu siapa? Coba. Nangis Rizal. Nangis Rizal. Enggak. Dia aku tanya dia. Coba Bang Rizal, coba kalau memang Bang Rizal pertanyaan Islam nggak tinggi. ngaku-ngaku Islam, tolong jawab pertanyaan saya Bang Rizal. Kalau nggak Bang Rizal jawab Nggak. pertanyaan saya, Kau berarti tadi kan Bang Rizal ngaku, ngaku-ngaku Islam.
nggak tahu sholat jenazah. Kau sholat jenazah nggak tahu. Aku tes tadi kan berapa takbir. Itu anak SD aja, anak TK aja itu udah tahu. Kau bisa baca Quran. Kau bisa baca Al-Quran. Bisa. Coba Coba aku silakan. kasih ke aku. Surat apa aja, Faruk? Baca Quran, Bang Iya, Edis. silakan. Surat apa aja, silakan. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una ila zanna wa inhum illa yaghrusun. Kenapa kau ketawa, Rijal? Kenapa kau matikan kameramu? Aduh, si Rijal sudah malu-malu, saudara. Silakan. Coba baca. Bang Rizal ini nggak Quran, Bang Rizal. Coba kau baca dulu. Ini Coba nggak kau baca. Quran, Bang Rizal. Bang Rizal tuh tengok kan Quran sama kita, Bang Rizal. Kau bisa baca? Nggak bisa. Ini nggak Quran. Tanya sama Bang Edis nih kalau Quran nih. Itu bukan Quran, Rijal. Itu Nggak, kau nggak kitab bisa. kuning karangan ulama. Kau nggak bisa baca kitab saja, kau seakan-akan melebihi ulama ilmumu. Itu yang menjadi permasalahan. Bukan itu Begitu. masalahnya, Bang Rizal. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini pegangan kita, Bang Rizal. Duh, memang betul yang dibilang si Faruk. Gimana aja? Kalau aku boleh tahu, kau tinggal di mana? Kan kau orang Minang. Jangan kau tinggal di begitu, mana? Rijal. Nggak usah kau tanya. Nggak. Gini, Iya, Rijal, berhentilah kalian itu perdebatan apa aja, Bang mempersekusi Rizal? orang. Ya. Apa hubungannya Bukan. dengan alamat? Nggak ada hubungannya dengan alamat, Rijal. Mana tahu aku bisa diskusi atau belajar sama dia. Di sini saja Karena dia sudah ketemu, ngakunya orang nggak usah lah. orang Kalian Minang. itu tabiat gini. Kalau tabiat kalian tidak tukang persekusi, tidak Ini orang tukang, Minang. nggak Salah apa-apa. satu contoh. Kau tanya alamat, Orang kau udah Minang. mau tahu yang jelek-jelek kau, Rijal. Nggak usah Nih. begitu. Orang Minang itu dia ku ingatkan kepada kau ya. Adat basandi sarak basandi kitabullah. Jadi orang Minang itu akan tunduk. Justru dan kau patuh bersandi, kepada kau tak seluruh bersandi kepada kitabullah, kau bersandi kepada kitab ulama. dia. Ingat ya. Lu- Nggak ada satu. Kau, Tapi ketika kau tak ini aku bersandi, ini kau tak khawatirnya bersandikan ini kitab orang ulama, Minang yang Anu, nyamar. Rijal. Kau Keturunan bersandikan Abu Jahal, kitab-kitab karangan kemudian lama ulama. di Minang dia. Ntar dulu aku ngomong dulu. Ini keturunan Abu Jahal, kemudian lama dia di Minang, kemudian dia bisa bahasa Minang dan mengaku orang Minang dia. Kalau dia orang Minang, kau coba kau bilang apa sukumu? Apa sukumu? Tanjung. Bukan orang Minang dia ini. Kau dicari orang Tanjung nanti. Cobalah tengoklah kau. Nah kan, Kau mulai ngasih kan, tahu, ini kan terbukti. jelaskan kamera kau. Terbukti nih, terbukti, Rijal, terbukti. Bukan masalah. Sudah ku bilang Orang- tadi, kami- Rijal. Kami sebagai Karena orang kau Minang. dengar, karena kau Kami tak sebagai mampu orang Minang. membantah dia, karena kau tak mampu berargumen dengan dia, karena Bukan kau aku kalah mampu. berargumen dengan dia, kau Apa mau pernyataannya yang tak mampu? kau sudah Apa? mulai mau mempersekusi orang, dicari Bukan mempersekusi. apa itu kayak gitu? Apa dicari apa? Argumen mana tahu. saja yang kita Nggak, adu di orang-orang sini. nyamar, orang-orang biadab yang menyamar mengaku sebagai orang Minang. Ini beginilah buktinya. Nggak ada orang Minang yang macam ini. Nggak ada. Kalau orang Minang tuh Di nggak mana ada. salahnya, Bang Rizal? Tolong jawab ini, Bang Rizal. Secara diskusi apa, Bang Rizal? Di mana salah kita, Bang Rizal? Tolong bilang, Bang Rizal. Panas, Mana Rijal, salahnya? Kita panas. yang kita- Rijal udah bukan panas kita. dia. Nggak bisa tidur Rijal malam Kau ini. nggak tadi bisa ku tidur. bilang, ku tanya sama kau sholat jenazah berapa takbir? Kau nggak bisa jawab. Kau sholat jenazah berapa takbir? Itu aja nggak bisa jawab. Belum lagi yang lain-lain ku tanya nanti. Saya Kau baik. tanya juga sama Bang Rizal. Contoh suri tauladan terbaik Bang Rizal siapa? Nggak bisa Bang Rizal jawab. Ini Bang Rizal ngaku Islam. Masa Bang Rizal nggak tahu? Suri tauladan itu bukan berarti dia sejajar dengan Tuhan Zar. Sejajar Gitu. enggak, kan udah disampaikan sama Bang Edis, Bang Rizal. Pengertian Tuhan dan Tuhan itu bukan pencipta. Awal Tapi tadi masuk penguasa. aku, kau tanya, Roh. kau Nabi Muhammad itu kau bilang Tuhan tadi, kau bilang Tuhan tadi kan? Tuhan Awal dan datang. Tuhan itu Rob, penguasa.
di dunia ini diutus sama Allah. Kamu saja Rabbul sudah Alamin. mengakui Muhammad itu Enggak, Rob, Cuk. Rijal. Sebentar, Enggak, Rijal. dia bilang Sebentar. Tuhan tadi. Rijal, sebentar Dia Rijal. bilang Tuhan. Rijal, apakah Muhammad itu Rob? Ya, secara kaidah bahasa. Iya. Tapi aku nggak bilang Muhammad Tuhan. itu Robnya umat Islam dan dia setuju. Kalian udah sama-sama setuju kok. Bukan masalahnya dia mengaku Tuhan dan menyandingkan. Iya, Nabi. Rob itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Tuhan atau Tuan sama. Ya udah Bang Rizal akui itu, ngapain Bang Rizal? Gitu. Padahal sama kitanya. Betul Rijal, Muhammad itu Robnya umat Islam, betul? Benar. Muhammad, Ya, Abu udah Bakar. jelas, benar Umar, kok. Kau Utsman. bilang udah benar. Enggak, yang aku permasalahkan tadi kan dia bilang kalau Nabi Muhammad itu adalah Tuhan katanya kan. Iya, Kau bilang Rob tadi itu. Tuhan kan? Oke, apa bahasa Indonesianya Rob? Rob yang mulia, pemimpin yang diutamakan. Begitu bukan Tuhan, enggak masuk Tuhan. Kalau saya tunjukkan Nggak kata Rob masuk bahasa dengan Indonesianya kata Tuhan ilah. atau Tuan gimana? Bukan Bingung berarti sendiri, Rob udah, itu udah ilah. asam lambungnya udah naik. Oh. Bang Rizal Aduh, jangan ngeles asam Bang lambung Rizal. sudah naik Rijal. Enggak, kau jangan berdiri di tempat abu-abu, Zar. Kalau kau mau Udah, jangan ngeles Bang Rizal. Bang Rizal pun udah mengakui sama Bang Ed. Itu perkataan Tuhan dan Tuhan itu sama. Bang Rizal pengertiannya roh pengatur. Nah, dia kata Des, Jadi ibaratnya Des, Muhammad aku ini kan pernah saksi. kemarin aku nantang di tempat bom-bom. Aku masuk ke Komal bom-bom. Aku tanya, jikalau Anda bom-bom bisa membuktikan keberadaan Yesus itu bukan fiktif, maka kau lari kemana-mana. Yang dibahas apa? Kau mau melarikan tema. Jal, jangan lari dari tema Rijal. Ayo fokus lah, ayo. Coba saya ini dulu Kahmas. Kahmas Muslim bro? Kahmas Muslim? Ya, Ya, silakan nyalakan kamera bro. Ya, Kahmas. saya ada di luar nih bang. Ya, coba silakan nyalakan kamera. Ini coba kalau kamu Oke, Muslim, bagaimana? Ini Rijal mengaku Muhammad itu Robnya umat Islam. Ezar mengaku Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Nah, lalu bagaimana ini? Oh sebentar, ini Kahmas ini saya turunkan dulu karena nggak mau nyalakan Ini, kamera ya. oh, Sebentar. Saya cari Muslim saja yang masih pede dengan Islamnya dan menyalakan kamera. Sebentar ya, sebentar. Sebentar, sabar. Depik Putra, Muslim bro? Depik Putra, Anda Muslim? Depik Putra? Baik, kita kasih naik lagi ada Hamid. Sebentar. Kita cari Muslim yang masih pede dengan Islamnya, sabar. Karena sudah banyak Islam yang sudah nggak pede lagi dengan Islamnya. Sebentar. Ada Valdi. Sebentar ya, sabar ya. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya kalau kita saling mengerti Rijal. Yesus Tuhan, Rob kami. Muhammad Tuhan, Rob kamu. Kan enak kalau begini kita diskusi. Ya, Valdi, Muslim bang? Muslim. Ya, bagaimana bang? Sudah menyimak dari tadi? Nyimak bang. Ya, jadi Ezar Faruk Kotob sudah mengaku Muhammad itu Tuhan atau tuannya orang Islam. Rijal Motor sudah mengaku Muhammad itu Robnya orang Islam. Apakah Anda juga setuju? Jangan berputar-putar bang. Jangan, coba tenang bang, jangan mutar. Coba tenang, coba gimana? Silakan. Bagaimana bang tadi? Kurang jelas bagaimana? Apakah Muhammad itu adalah Robnya umat Islam seperti kata Rijal Motor? Rob di sini dalam makna apa bang? Ya tanya aja sama Rijal yang mengakui. Rijal betul Muhammad itu Robnya umat Muslim? Sebenarnya perdebatan ini saya sudah nyimak Bang Edis dengan secara kaidah bahasa
Abu Wafid. Nabi Muhammad itu adalah roh pemimpin yang mulia yang diutamakan di dalam Islam. Tapi bukan tula ya. Bukan Nah, ilah. masalahnya rob itu kalau Bukan ke dalam bahasa Indonesia. kau cari aja tuh di kamus bahasa itu loh, kamus bahasa Arab itu loh. Rob itu Ada. artinya itu tuan, Tuhan, pemimpin, pemilik, pengatur. Itu arti rob itu. Begini Bang Edis, ini kan sudah dijelaskan sama Ustadz Abdul Wafid kemarin. Pak Bang Edis kan? Ya, Mengenai jadi Bang Faldi mengakui Muhammad itu robnya umat muslim. mengenai kata rob, bahwa rob kalau dimudofkan kepada seseorang berarti dia menjadi syahid, pemilik Ya. rumah. Oke, Bang Faldi, begini Bang Faldi, Anda sudah mengakui Muhammad itu adalah robnya umat Islam? dalam Muter-muter. Sebentar, jawab aja singkat. Anda mengakui tidak bahwa Muhammad itu robnya umat muslim? tulisan bahasa Arabnya gimana? Coba tulisan bahasa Arabnya tampakkan. Karena bahasa Arab itu nggak boleh. ba. Begini Bang, bahasa Arab. Aduh, udah di bawah. Muter-muter Anda ditanya apa? Jawab apa? Rizal ini kau suruhlah perlihatkan wajahnya. Ketika yang lain wajah seperti ini kau tegur. Iya, coba Eliajar. Gini, Bang Eliajar Jelas tidak usah wajahnya. merasa takut, Bang Eliajar. Jangan merasa takut, Eliajar. Jangan. Justru kalau Bang Eliajar nanti merasa takut dan dipersekusi, Bang Eliajar anu saja, nanti ke Mama Rika saja. Nanti Bang Eliajar langsung jadi, langsung dapat ini. Gini Rijal, kalian itu orangnya itu tukang mempersekusi. Kalau ada yang beda dengan kamu persekusi. Kan gitu kalian itu wataknya dari dulu. Des, bukan masalah persekusinya, Des. Masalah dia mengaku orang Minang. Kemudian Loh, dia memang orang Minang kok. Kutanya Bang sukunya, Eliajar. dia bilang Tanjung. Iya, mengapain harus ya, malu? Gini, apa benar Bang Eliajar, Bang Faruk Kotop orang Minang asli? Iya Bang Edis. Tuh. Coba. Sukunya apa tadi? Coba kau Tadi kau sudah tanya dibilang dulu. sukunya Tanjung. Datuknya siapa datuknya? Coba. Datuknya siapa datuknya? Coba kau bilang, tanya. Kau ini mau kalau orang Minang ngomong persekusi. pakai Ya, Bang datuk Rizal. enggak? Biar tahu kan keturunan Minangnya Kita tahu. perdebatan diskusi di room Bang Enggak, Rizal. karena kau jual. Mana larinya? Kau jual, Jadi ibaratnya kau jual nama Minang. Coba Bang Jual nama Rizal Minang masalahnya. kemukakan Kecuali kau ibaratnya enggak pendapat mengaku Bang orang Rizal. Minang. Ayo berdebat kita Bang Rizal. Enggak mengaku orang Rizal Minang. keluarkan pendapat Bang Rizal. Ayo berdebat di room Bang Edis nih. Ade Armando kayak gitu. saja, gini Rizal, Ade Armando saja asli dia Iya. Minangkabau tapi dibilang bukan orang Minang. Karena berbeda pendapat. Jelas, Udahlah iya. Rizal, nggak usah pakai cara-cara lama Rizal. Dan aku bukan cara lama, tapi ketika dia mengklaim bahwa dia orang Minang, kemudian dia tidak taat dan patut tunduk kepada adat-adat Minang, maka dia harus punya apa? Contoh, dia orang Islam, dia menantang ulama. Itu kan diragukan keislamannya. Begitu, apalagi sepertinya dia mau Bang Rizal. menghina Islam. Petunjuk Bang Rizal siapa? Coba kau Al-Quran perlihatkan. apa? Kau harus tahu juga mana orang Islam, orang kafir yang menyamar jadi orang-orang Islam, atau orang Ya ibaratnya Bang keturunan Edis Abu pembahasan. Jahal yang menyamar jadi orang Minang, begitu. Ya, Tadi Bang kutanya Edis tadi, membahas tentang kembali kepada Quran. Jadi kita diskusi kembali kepada Quran, sementara kau baca kitab saja kau tak mampu. Baca kitab saja kau nggak. Gimana kau mau kembali Kitab kepada apa? Cobalah kepada- bukalah Al-Quran tuh Bang Rizal biar kita baca. Tapi kalau kitab tadi apa tuh? Ya nggak bisa kita Bang Rizal. Tapi kalau Quran Coba Bang Rizal, bukakan Al-Quran. Sedangkan ulama itu menulis kitab, kau membaca kitab saja kau nggak mampu. Seakan-akan kau lebih hebat daripada ulama. Itu yang menjadi Bukan yang- itu masalahnya yang Bang menjadi- Rizal. Allah berfirman di Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya suri tauladan yang terbaik itu Rasul. Kan itu di Quran. Menurut Rizal Rasul nggak sempurna, Bang Kotop. Menurut Rizal kita harus
jangan ini, jangan bertanya kepada Muhammad, tanyanya sama orang lain aja. Gitu. Iya, ya susah juga kayak gini Bang Edis. Kalau gini Bang Rizal susah juga kita berdebat sama dia. Jadi ngancam-ngancam modelnya gitu. Jadi Iya, masalahnya begini Rizal. Tetapi ketika kau mengaku orang Minang, ternyata kau tidak apa Minang. salahnya Bang Rizal? Saya mengaku ini bumi nggak Allah boleh. Bang Rizal. Karena aku sendiri, contohnya aku orang Minang, aku orang Batak. Aku orang Batak, marahlah orang Batak. Karena aku pertama sudah memakai kata Batak, yang kedua Ya saya aku bukan melawan ngaku, saya adat orang Batak. Minang Bang Rizal. Tapi apa salahnya beda pendapat dengan Bang Rizal gini? Nggak ada masalah. Aku Iya, tanya jadi kau di- Minang. Masalah Kan kau saya di Bang harus Rizal kayak gini ngomongnya gitu. konfirmasi dulu. Kau Minangnya di mana? Apa Itu yang kan. saya konfirmasi ini saya berdasarkan Quran. Kau bilang, petunjuk. Coba diajak dulu, Mbak. Gini Rizal, gini. Kalau bukan orang Minang asli, kalau diajak bahasa Minang nanti terkaguk-kaguk, terkaku-kaku. Coba kau bahasa Minang dulu sama dia, coba. Ya, Des, banyak sekali orang, bahkan orang keturunan Tionghoa aja, dia sudah pasti bahasa Minang karena dari kecil dia di Minang ini. Begitu, tapi dia nggak pernah mengaku kalau aku adalah orang Minang, nggak pernah ngaku dia. Begitu juga orang-orang yang datang dari saudara-saudara Ya kita walaupun dari Pulau begitu Biak. tetap ketahuan Rizal, tetap ketahuan kalau dia Enggak, kalau udah dari orang kecil, situ asli, udah kalau dari diajak kecil, bahas nggak bisa lama-lama kecuali ketahuan. dia udah besar ketahuannya sekarang. Dia dari suku, tadi dia mengaku Tanjung, tapi sekutanya Tanjungnya mamanya siapa, datuknya siapa, dia nggak bisa jawab kan. Nah, kalau Nggak kayak usah gini, lama. beratnya Bang Rizal Aku debatnya nggak aja, bisa aku- pakai nih Bang Edes. Nih kita kan diskusi di TikTok Iya. nih, jadi bebas Kau pendapat. jadi mengorek-ngorek sebuah informasi gitu loh. Saya gini, Enggak, pertama aku gini Rizal, mengorek. gini sebentar Yes. Rizal. Saya Karena tetap dia menjaga, mengaku Minang. gini Rizal. Aku aja orang Indonesia, saya orang Indonesia. Kita diskusi, kita bahas Rizal. agama. Pertama gini, Ah, saya kau harus tetap tahu menjaga, gini Rizal, saya tetap menjaga privasi seseorang. Kita tetap menjaga supaya keamanannya tetap terjaga. Karena gini, watak dari kalian Rizal dan kawan-kawan, kalian ini kan suka mempersekusi orang. Suka Iya, mempersekusi orang karena beda pendapat, kalian persekusi kan gitu. Bukan beda pendapat. Kami orang Islam semua satu pendapat, nggak ada yang beda. Woi beda, Kami mengakui- berarti betul Muhammad itu Tuhan. Enggak, dia aja yang berbeda. Kami mengakui bahwa Kamu mengakui Muhammad itu Rob. Rob bukan Tuhan. Aku kan bilang. Rob bukan itu Tuhan. bahasa Indonesianya ya Tuhan ya Tuhan. Enggak, ya Rob. Coba kau buka datamu. Kalau memang Rob itu Tuhan bahasa Indonesia, coba kau buka. Oke, Rob itu contoh. pemimpin yang Rabbil mulia. alamin, contoh. Ihdina sirotol. Oke, gini. Robbi ya Rob itu apa bahasa Indonesianya? Oli kosong. Coba. Dis, aku sudah bilang kan Hah? ketika Enggak, coba Fir'aun terjemahkan dulu. berkata, Kalau orang Islam berkata ya Rob, Rabbil alamin, apa itu bahasa Indonesianya? kalau itu kan disangkutkan dengan kata ya muter-muter Rabbil kau Alamin. Rizal. Maka dia akan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia disangkutkan contohnya Anna rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb tertinggi. Dia itu Iya, Rob itu berkaitan bahasa dengan- Indonesianya dengan apa? makhluk. Bahasa Indonesia dari Rob itu apa? Itu sudah aku bilang tadi kan, yaitu yang mulia. Oke, apalagi? Yang mulia. Apalagi? Pemimpin. Oke, apalagi? Yang diutamakan. Tuan, betul nggak? Tuan, betul nggak? Tuhan mungkin bisa Tuhan. Tuhan, Tapi tidak betul nggak? Tuhan juga, betul nggak? Tuhan enggak. Tuhan enggak. Oke, saya tanya dulu. Enggak, Sebentar, itu saya tanya dulu. Sebentar, kemarin kita tanya dulu Tuhan yang lain. udah- Gini, Abang Vigo Muslim, Bang? Ya, Muslim. Oke, Bang. Ini ada dua pendapat nih. Bang Ezer Faruk Katop mengaku Muhammad itu adalah Tuhan atau Tuan. Rizal Motor sudah mengaku Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Nah, saya tanya sama Bang Vigo. Bang Vigo mengaku nggak bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Sebenarnya gini, kalau menurut aku ya, Tuhan, tapi umat muslim memang menuhankan Muhammad. Ah, tuh. Langsung menuhankan. Nah, itu. Tapi beda. Lihat kau Rizal. Lihat kau Rizal. Secara tapi orang itu nggak sadar telah menuhankan Muhammad. Tapi abang Karena Muslim. apa-apa. Hah? Abang Muslim.
Muslim. Coba Rijal, Saya orang tes Batak. dulu. Jangan-jangan dia ngaku-ngaku gadungan. Coba Rijal. Ini udah ada lagi nih Muslim ngaku lagi nih. Coba nih. Nah, Makin naik asam lambung Rijal. Makin naik asam lambung. Silakan. apa mau kau tanya sama aku Rijal? Mau kau, aku dialek orang Batak tapi aku Muslim. Nah, apa Silakan. mau kau tanya sama aku? Silakan Jal. Udah, nah. Masih dibisukan Jal? Masih dibisukan? Abang Vigo Muslim ya? Iya. Abang Vigo boleh abang sebutkan doa untuk ketika wudhu? Ya nggak paham sampai ke situ yang lumrah-lumrah aja. Kau pun nanti kusuruh. Mana doa Anda ini, ngaku tahu nggak Muslim? Anda ngaku Muslim sementara doa Ya kan nggak wudhu. mesti paham semuanya. Terus Anda nggak pernah sholat begitu? Lis, makanya kau Lis, kalau di komal-komal Islam ada orang Kristen, kemudian ngaku Kristen dia, kemudian datang untuk menjelek-jelekan Kristen, nggak dilayani Dis, nggak diterima dia. Kenapa Coba kau sudah tahu? Abang ya, Vigo, Kristen gini itu Bang jelek? Vigo, bagaimana? Ya, Apa buktinya bahwa Anda Muslim? Apa buktinya? Ini KTP ku. Jangan ditunjukkan, nanti Anda kena ban. Nggak boleh ditunjukkan. Nggak boleh ditunjukkan. Gini, coba yang lain, apa hal-hal yang lain? Mungkin Anda Islam, tapi Anda tidak paham yang ditanyakan Rijal. Coba hal-hal lain yang membuktikan bahwa Anda Islam apa? Ya istilahnya baca Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kurang apa lagi? Muslim itu Rijal, apa lagi kau Rijal? Ayo, makin banyak aja Muslim yang sudah sadar menuhankan Muhammad. Cuman Rijal aja yang malu-malu kucing. Silakan. Iya. Apa? Cuman kita memang nggak sepintar kau memang. Yang tahu semua. Ya kau Baca sudah doa tahu, ini. Vigo, kau kan sudah ngaku bahwa kau nggak pintar. Lalu Iya. dari mana kau tahu kalau Nabi kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Tuhan, sementara ulama, Hah? Realitanya. Kau ngaku bodoh tadi kan? Ngaku bodoh kan? Kau ngaku nggak bodoh kan? Iya kan? Ya kan? Kenapa kau berani melawan ulama? Sementara kau saja sudah ngaku tidak pintar berarti bodoh. Mengapa kau berani melawan ulama? Kau belajar dulu. Kau baca. Kau sudah ngaku bodoh, ngapain orang-orang bodoh kau naikkan ke sini, Dis? Kalau bisa orang-orang yang bisa berdebat lah dinaikkan. Begitu. Rijal, gini loh. Sementara dia ngaku bodoh, kemudian dia melawan ulama. Rijal, Waras dengar. nggak itu? Dengar, Masuk Rijal. akal nggak itu? Rijal. Dia ngaku bodoh, kemudian dia mau melawan ulama kami. Oke, kamu Waras nggak kamu mengaku Muhammad itu Robnya umat Islam? Mengaku ya Rob, tapi bukan Gimana Tuhan, Bang bukan Vigo? ilah. Dia sendiri sudah mengaku Muhammad itu Robnya umat Islam. Tapi mereka mengatakan Tuhan, itu yang jadi permasalahannya. Iya, Dis. masalahnya Rob itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Tuhan. Namanya Bang Rizal. Udah sering kali diterangin sama Bang Edis nggak paham Bang Rizal nih. Tidak ada satu Muslim pun yang mengakui Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Nggak ada. Tetap Nabi kami itu adalah Rasul. Coba saya tanya dulu Basir. Coba Basir, silakan nyalakan kamera Basir. Cewek. Basir? Kejap. Ya, coba silakan Basir. Ini makin banyak aja Muslim nih mengaku Muhammad itu Tuhan, tapi Rijal ini malu-malu. Rob aja lah, bukan Tuhan. Katanya. Ya sama aja itu Rijal. Ayo Basir. Ya Bang Basir, bagaimana Bang Basir? Ini Ezer Faruk mengaku Muhammad itu Tuhan atau Tuan. Abang Vigo mengaku Muslim, mengaku Muhammad itu Tuhan. Rijal mengaku Muhammad itu Rob, tapi bukan Tuhan. Gimana Basir? Saya tak tahu Rijal cakap Rob tu untuk apa. Tapi kalau kamu mengaku Islam, tidak sepatutnya kamu mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Tuhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dia Rob enggak? Bukan Tuhan. Dia Rob atau tidak? Saya minta maaf, saya bukan orang Indonesia.
Saya orang Malaysia. Ya, tak apa bang, tak apa Sama bang. sekali bukan Tuhan. Tapi dia Dia rob atau adalah tidak? pesuruh Allah dan hamba Allah SWT. Ya, dia rob atau tidak? Bukan. Bukan rob. Tuh gimana tuh Rijal? Jal. Bukan. Katanya Muhammad bukan rob Rijal. Ah, kau tak tahu ada lagi lawan. Okey, kejap. Coba Rijal. Ini kau malah lari kau Rijal. Rijal lari. Rijal lari. Ayo Rijal, kenapa kau lari Rijal? Coba ayo, silakan. Kenapa kamu membahaskan pasal ini? Sebentar, saya mau naikkan bertanya, lagi satu saya muslim. sebagai seorang Islam. Sebentar, saya naikkan lagi satu muslim coba ya. Aldi Setia. Rijal sudah kabur tuh Rijal. Sialan gitu dia. Oke. Itu Rijal udah datang. Rijal, ini Bashir tidak setuju bahwa kamu mengatakan bahwa Muhammad itu rob. Gimana itu? Secara kaidah bahasa, rob itu diartikan tadi sudah sering aku terangkan. Pemimpin yang mulia. Begitu, Des. Pemimpin Oke, yang Bashir, kalau itu Anda disangkut setuju bahwa Muhammad itu rob? dengan Nabi? Saya setuju kalau Arab mengatakan bahawa Aduh, setuju sekarang nggak setuju. Tadi nggak setuju, sekarang setuju. Memang berat kalau metode takiah dijalankan sudah. saya terangkan. Kejap, biar saya terangkan. You kata tadi, you maksudkan Ram bagi you adalah Tuhan. Saya sama sekali tak setuju. Bila Rijal cakap Ram adalah maksud pemimpin, saya setuju. Sebab apa? You kena faham itu maksud. Ya, yang Dalam mana yang bahasa benar, Arab, Rijal? dalam konteks bahasa Arab banyak maksud. Jadi Muhammad itu rob atau Dan tidak? saya kebiasaannya orang. Sebentar, jadi Muhammad itu rob biar atau saya tidak? cakap dulu. Muhammad itu rob Pengertian atau apa tidak? dalam bahasa Melayu? Muhammad itu rob atau tidak? Maksud Rijal cakap pemimpin, kau saya setuju. berbelat-belit ditanya. Kalau kamu kata Rab adalah Kau ditanya berbelat-belit, rob atau tidak? Muter aja kau itu. Coba ya, silakan yang muslim-muslim ya. Kalau naik itu, jangan Anda berakrobat di sini. Kalau ditanya Muhammad itu rob atau tidak, dijawab dulu, baru dijelaskan. Saya kasih Anda kesempatan untuk menjelaskan nanti ya. Rijal sudah mengakui Muhammad itu rob. Masalahnya dia tidak mengakui Muhammad itu Tuhan. Oke, Rizky, silakan nyalakan kamera, bro. Rizky? Halo, Rizky? Baik, kita turunkan ya. Jadi gimana nih Rizal? Yang mana yang benar di antara kalian ini? Masih dibisukan Rizal, kau masih dibisukan. Des, Abang Vigo tadi kan sudah ngaku dia itu nggak tahu, dia tuh bodoh. Ngapain orang bodoh kau kasih untuk melawan ulama? Coba Rizal, silakan kau bantah dulu Vigo, bantah dulu Kan Rizal, nggak silakan. nggak enak. Dia bilang tadi kan. Ya silakan Dia Vigo nggak bantah tahu. dia. Nggak tahu. Itu udah membantah dirinya sendiri. Tabiat begini Bang memang Vigo, banyak. janganlah Anda melawan ulama. Anda belajar dulu. Karena Melawan ulama kami ulama. tidak satu pun yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Anda tahu dari mana? Sementara Anda sudah mengaku kalau Anda itu tidak tahu dan bodoh. Begitu. Realitanya banyak menuhankan Nabi. Ya Tuhan itu ya Tuhan, Nabi ya Nabi. Tapi Ya, realita kalau kau Kita ingin itu menuhankan banyak Nabi menuhankan ataupun Nabi. kau ingin menuhankan pohon, batu atau kucing pun kau tuhankan, terserah kau, itu iman kau. Tapi jangan kau sampaikan kepada orang lain. Itu kan iman kau sendiri. Terserah kau lah. Kayak sama si Edis kan. Silakan kau Des mau menuhankan siapapun. Darah Tuhan itu kau anggap sudah menebus dosamu, silakan, itu masalahnya imanmu. Tetapi kau melawan ulama kami yang notabene ilmunya jauh lebih tinggi dari kalian, kan gak enak. Sementara kau saja tadi kan mengaku bodoh, nggak tahu kau. Itu. Sementara ulama kami membuat kitab, menulis kitab dan belajar dia. Nah, makanya kan orang bisa mempertimbangkan dari segi kata-katanya kan bisa dipertimbangkan.
Begitu, masa orang akan mengikuti Abang Vigo sementara nggak tahu apa-apa daripada ulama yang jelas dia tahu dan berilmu, belajar. Coba kita minta pendapat dari muslim lain. PC Store? Ya muslim bro? Sama muslim. Ya, gimana itu? Perbedaan pendapat antara sesama muslim ini. Ezer Faruk Kotob bilang Muhammad itu Tuhan. Rizal Motor bilang Muhammad itu Rob. Abang Vigo bilang Muhammad itu Tuhan. Nah menurut anda yang mana ini? Di antara muslim-muslim ini yang benar yang mana? Silakan. Rob itu artinya itu raja atau tuan. Jadi Muhammad itu Rob? Tuan. Ah, mana itu Rizal? Yang benar yang mana? Tadi Jangan dibisukan Rizal. Aku sudah akui kan Nabi Muhammad itu dari kaidah bahasa memang Rob, pemimpin yang mulia. Tapi kata PC Store bukan Rob. Mana yang benar? Kan sudah aku bilang sekali macam itu. Kalau dari segi bahasa, tapi ketika Rob itu disandingkan dengan Khalik, Rob bil alamin, maka dia mempunyai makna yang berbeda lagi. Rob Oke, bil intinya Muhammad Rob, betul? Ya. Bukan. Oke, PC Muhammad Rob atau bukan? Bukan. Ah, mana yang benar kalian? Coba kalian dulu berdebat dulu. PC Store Muhammad bukan Rob, Rizal Muhammad Rob. Ayo mana yang benar? Yuk silakan. Kami mau lihat yang mana yang benar. Ayo. Yes. Coba kau suruh Ezar tadi sama PC Store. Dulu kan dia sama-sama berlawanan itu. Aku kan nggak enak jadinya. Nggak usah Bang Edes, Bang Rizal aja Bang Edes sebab dia bertentangan dengan PC. Kalau Rob itu artinya itu tuan atau raja. Jadi kalau dibilang atau ya Allah ya Rob, gitu ya Allah ya Rob, ya itu berarti raja, Tuhan gitu loh. Bukan Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Yang mana ini yang benar Rizal? Udah makin pusing penonton ini. Satu bilang Muhammad Rob, satu bilang bukan Rob. Aduh, sampai hari ini orang Islam bingung yang mana Robnya. Aku tetap berpegang teguh. Kepada kami kan sudah punya ulama. Ikuti ulama. Jika kau tidak tahu, tanya ulama. Begitu. Ulama kami sudah sepakat dalam kaidah bahasa. Rob itu ketika disangkutkan, Fir'aun pun mengaku Rob. Ketika disangkutkan dengan makhluk, maka dia bisa dikatakan Nabi kami Rob, pemimpin. Presiden pun bisa dikatakan Rob, pemimpin. Karena disangkutkan dengan makhluk. Fir'aun pun Rob. Jong Ben Muslim, Jong Ben. Ana Rabbikumul A'la. Jong Ben Muslim. Tuannya. Iya silakan. Tuannya Yusuf pun dipanggil Rob. Tuannya Yusuf. Banyak sekali kata-kata Rob di dalam Al-Quran yang merujuk kepada makhluk. Tapi juga ada kata yang berkaitan langsung dengan Khalik. Ketika Oke, Soterli Muslim. Sebentar ya. Basuki Rahmat coba ya. Ya, Basuki Rahmat silakan nyalakan kamera, Bro. Ya, Basuki Rahmat silakan nyalakan kamera, Bro. Ya, salam kenal. Iya, kameramu mana kameramu? Dah, salam kenal dah. Ya, Basuki Rahmat, silakan nyalakan kamera Basuki Rahmat. Apakah Anda mendengar? Sebentar. Saya sudah mengirimi Anda permintaan, tinggal Anda okekan saja. Basuki Rahmat, apakah Anda mendengar? Oke, baik, kita turunkan ya. Sebentar. Kita naikkan lagi satu muslim ya. Sebentar. Sabar ya, teman-teman ya. Ini karena sesama muslim ini sebenarnya malu-malu nih. Rizal sudah mengakui Muhammad Rob. Ini nggak mengakui. Oh ya, Aldi Setia Anda muslim?
Ya, Muslim bang. Ya, bagaimana ini Aldi Setia? Sebenarnya yang mana ini yang benar ini? Muhammad itu Rob atau Tuhan atau bagaimana? Ini kok semuanya ini saling bertentangan nih. Silakan. Inilah bang. Kalau manusia penghafal tulisan, beginilah jadinya. Maksudnya gimana? Beginilah jadinya. Ya karena mereka itu hanya hafal-hafalan saja, itu tak tahu apa arti dan makna di dalam Al-Quran itu seperti apa. Dia masalahnya itu. Coba kasih Ustadz naik, mana yang hafal-hafal Al-Quran itu, saya mau berdiskusi dengan mereka ini. Udah nggak ada, udah ini, udah nggak tahu gimana. Ya Firman, Muslim bro. Firman? Ya bang, ya bang. Ya Anda Muslim? Ya Muslim bang, Muslim. Ya, yang mana yang benar ini sebenarnya? Rijal bilang Muhammad itu Rob, Faruk bilang Muhammad itu Tuhan, Aldi Setia bilang Muhammad itu Tuhan, Abang Vigo bilang Muhammad itu Tuhan. Yang benar yang mana sih kalian ini, yang mana yang benar? Coba. Kalau menurut saya itu Rob itu ya itu pemimpin yang mulia. Jadi Muhammad Tapi itu Rob sebagai Tuhan bang. Jadi Muhammad itu Rob bukan? Rob. Tuh Rijal, Tapi, Muhammad juga Rob atau? Gini bang Edis. Tapi bukan sebagai Tuhan ya. Tuhan. Oke, Muhammad Tuhan. Rob, Allah Rob nggak? Allah Rob lagi. Berarti berapa Robnya orang Islam? Termasuk Bang Edis juga Rob lagi bang. Saya tanya Robnya orang Rob Islam. Muhammad yang Rob berob. betul? Iya. Allah Rob betul? Iya. Berarti ada berapa Rob? 2. Berarti orang Islam Robnya 2, betul? 2 bang. Iya. Allah. Iya. Gini bang. Gimana kau tuh Robmu 2? Oke. Kalau Allah itu penyembahan Islam bang. Sebentar, Tuhan gini. kita Islam. Sebentar gini. Kalau Rijal, Nabi Muhammad itu Rob? Rob. Enggak, saya tanya Rijal motor. Jangan kau matikan kameramu Rijal. Jangan kau matikan kameramu Rijal. Satu-satu ya, teman-teman tolong rekam. Ini satu-satu, ini semua Muslim ini, ya. Ezer Faruk Kotob, apakah Muhammad itu adalah Tuhan? Apakah Anda Muslim? Rijal motor, apakah Anda Muslim? Ya, Muslim. Apakah Muhammad itu Rob? Nabi Muhammad dalam kaidah bahasa kalau Rob itu sebentar, apakah Muhammad itu Rob? Pemimpin, bukan hanya Nabi Muhammad. Jangan, sebentar Rijal, saya ulangi. Rijal sebentar. Rijal, ini kan Rijal ini berbelat. Kadang-kadang Muhammad Rob, kadang-kadang bukan. Rijal, saya ulangi satu kali lagi. Kamu Islam? Iya, Islam. Oke, Muhammad itu Robnya orang Islam, betul? Nabi Muhammad itu betul Rob, atau tidak Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya betul. Betul. Oke, Firman, Anda Islam? Islam. Oke, Islam. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya. Oke, Aldi Setia, Anda Islam? Islam. Apakah Muhammad itu Tuhan atau Robnya orang Islam? Ya, bagi orang-orang yang sadar harus menjadi Tuhan. Oke, Abang Vigo, Tuhan, Anda Muslim? Tuhan. Kalau Muhammad bukan Tuhan. Oke, sebentar, saya ganti-gantian nih. Abang Vigo, Anda Muslim? Apakah Muhammad itu Tuhan? Bukan Nabi. Aku beda-beda. Nabi bang. Abang Vigo itu Nabi bang. HP aku habis, aku mau izin turun ya. Rijal kabur. Habis baterai HP-nya habis. Oke lah Rijal. Kabur. Kabur. Aku tertarik kepada omongan kau tadi, Dis. Abang Vigo sudah mengakui dia nggak tahu apa-apa, dia bodoh. Lalu kau ambil dia sebagai pedoman. Aldi Setia ini saya belum uji dia. Tapi nantilah di lain waktu saya akan lakukan Islamnya. Inilah orang-orang Islam. Mengapa orang
orang-orang munafik itu di dalam Islam sangat berat azabnya, karena seperti inilah dia akan merusak Islam dari dalamnya Islam. Begitu orang-orang munafik ini. Maka ketika orang-orang munafik itu adalah azabnya jauh lebih berat daripada orang Islam. Aku baterai aku habis ya, Dis, ya. Aku nanti kembali aku nanti. Kece, kabur nih. Rijal kabur, saudara. Medan tempur pun aku nggak pernah kabur, guys. Iya. Oke, saya tanya sama Aken dulu. lagi. Oke, Aken. 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 Baik, saya turunkan ya. Saya sapa, kalau saya sapa tidak menyahut, kita turunkan. Wulandari, coba kita naik dulu. Wulandari Muslim. Halo Wulandari. Sana Pak, saya tadi itu. Wulandari, Anda Muslim? Tidak. Wulandari. Ya, gini Firman. Kalau Muhammad itu Rob, kemudian Allah juga Rob. Kalau nanti ditanya malaikat kubur, man Rob buka, jawabnya apa nanti? Allah bang. Lu Muhammad kemana? Katanya dia Rob juga. Nah ini, di sini dia udah mulai pusing. Kalau begini bang, Muhammad itu nabi utusan Allah bang. Iya, dia Rob juga nggak? Iya, kalau di dalam artikan Rob itu berarti iya bang. Oke, Rob juga. Berarti kalau Allah adalah Rob, Muhammad juga Rob. Terus kalau ditanya siapa Robmu, jawabnya apa? Allah bang. Lah Muhammad kemana? Katanya dia Rob. Berarti udah off. Robnya dia off. Udah saklarnya dimatikan dulu kalau di alam kubur. Oh, Muhammad Robnya sudah off dulu. Off gitu, di saklarnya dimatikan dulu. Gitu, gimana? Bukan begitu bang. Terus gimana? Itu imam kita itu Nabi Muhammad itu sebagai utusan bang. Bukan. Tadi katanya Rob. Iya, dalam arti bukan begitu bang. Dalam arti bukan begitu. Coba Aldi Setia sama Eliezer dulu. Aduh, kepala udah makin pusing ini. Sebentar Rob, sebentar bukan, on off. Macam saklar. Jadi kita gini Bang Edis. Jadi begini abangku, apabila Anda ditanya di dalam kubur itu siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Ya? Iya. Allahu Rabbi. Karena Allah dengan Muhammad itu karena Allah Muhammad itu tak akan pernah terpisah, ya. Jadi bila Allah itu adalah Muhammad, bila Muhammad itu adalah Allah, maka jawabannya adalah Allahu Rabbi. Jadi Allah adalah Muhammad. Iya. Aduh, gimana itu Rizal? Aduh, Faruk. Allah katanya Muhammad. Gimana Faruk? Itu begini, Bang. Tak akan pernah terpisah, tapi bisa gini. Tunggu Bang Aldi. Kalau kita sama Bang Aldi gak beda penafsirannya tuh Bang Aldi. Kalau kita mengambil ayat Ali Imran ayat 31 Bang Aldi. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Muhammad. Jadi perantara Muhammad di dunia ini saksinya Muhammad. Iya. Saya setuju, Bang. Jadi menurut Eliezer Siddiq sebenarnya Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Ya saksinya di dunia ini Bang Edis, jalan keselamatan lah Bang Edis melalui Muhammad. Perwujudannya. Berarti Muhammad itu adalah perwujudan dari Allah. Ya. Wah, utusannya kan? Makin jelas ini agama Islam itu sebenarnya apa kan? Nah ini teman-teman, makanya karena Allah itu tidak bisa disembah, karena Allah itu belum wujud. Nama Allah itu belum wujud, ya. Berarti wujudnya Allah adalah Muhammad. Iya. Makanya itu harus dijadikan Tuhan. Itu yang dimaksud Tuhan. Firman Adam, wujud Allah itu adalah Muhammad. Iya. Firman? Kalau saya Bang tersetuju Bang. Wah, setuju lagi yang mana? Makinlah pusing awak demikian. Kalau Anda ingin tahu, Bang, ingin belajar tauhid dulu. Kalau tidak belajar tauhid tidak akan bisa. Kalau hanya main hafal-hafalan, kitab kuning kau hafalkan, Al-Quran 30 juz kau tak akan bertemu itu. Itu jelas. Kau hanya KTP saja di dalam Islam. Coba, ku naikkan dulu lah muslim-muslim yang lain dulu lah. Gini gimana ini sebenarnya?
Satu bilang Muhammad perwujudan Allah, satu bilang bukan. Coba Anjas marah. Muslim bro? Bang itu sulit dipahami oleh orang-orang Islam, sulit. Sebentar, kunaikkan dari muslim yang lain ya. Sebentar, muslim yang kuat sih sinyalnya. Sanjay, muslim Sanjay. Sanjay muslim. Orang India kapan nih Sanjay ini? Nggak tahu ini belumnya. Sanjay muslim bro? Halo. Iya muslim. Oke baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kalau naik tapi belum siap kita turunkan. My Gigi muslim bro? My Gigi Center muslim? Iya muslim. Ya silakan nyalakan kamera. Oke, yang benar yang mana ini? Aldi Setia bilang Muhammad itu perwujudan Allah. Firman bilang bukan. Ezer Faruk bilang iya. Tapi Firman bilang Muhammad itu Rob. Allah itu. Gimana? Muhammad itu Nabi Muhammad itu utusan Allah kan tadi ditanyakan Marrokas siapa? Ini terus lagi nih Pak. Kalian man Nabi Yuka kan itu kan beda kan? Jadi Muhammad itu Rob atau bukan? Ya bukan itu utusan itu. Oke, Firman Arada Muhammad itu Rob atau bukan? Rob. Kekasih Allah itu. Coba yang benar yang mana coba? Coba yang benar yang mana ini? Setiap Islam ditanya jawabannya beda-beda. Ya kalau masih belajar ya sama-sama. Sulit dipahami itu Bang, sulit dipahami. Muhammad itu perwujudan johirnya Allah. Kalau kau ingin tahu itu. Firman menjadi manusia kata orang Kristen. Di dalam Islam adalah malaikat Jibril. Paham tak kamu? Kamu tak paham itu. Maka kau bisa menginjak-injak orang Kristen karena kau tidak mengerti itu. Dikira orang Kristen sesat. Cangon muslim bro? Cangon? Cangon Anda Islam? Ya. Ya Cangon Anda Islam? Ya. Ya gimana? Betulkah Muhammad itu adalah Rob? Menurut saya bukan. Tidak terdengar Cangon. Apakah Muhammad itu Rob? Bukan. Bukan, beda lagi. Firman Adam, apakah Muhammad itu Rob? Iya Rob. Yang mana kalian yang benar yang mana? Udahlah kalian rapat dulu lah Muhammad Rob atau bukan lah. Konsili dulu. Konsili umat Islam tahun 2025. Ini yang satu bilang Rob, yang satu bilang bukan, yang satu pusing saya. Sulit itu Bang, sulit dipahami walaupun orang-orang penghafal Al-Quran, ustadz ke, kiai ke, kalau memang tidak tahu tentang tajalli Allah atau bisa dikatakan perwujudan Allah itu sendiri, dia tak akan bisa paham Bang. Walaupun dia kitab kuning hafal, tidak akan paham itu. Itu jelas. Ya silakan tanggapannya, Cahangon atau Mai Gigi yang tidak setuju bahwa Muhammad itu Rob, silakan. Menurut saya Allah itu kan ada satu, Rob itu kan Allah. Itu yang dipertanyakan. Rob itu Tuhan, Rob itu Allah. Allah Rob itu. Nabi itu, Muhammad itu utusan kekasih Allah, itu Nabi. Ingat, Allah itu johir, Allah itu batin. Seandainya Nabi Muhammad itu Rob, semua orang itu menyembah Nabi Muhammad, bukan menyembah Allah. Berarti kamu itu mengartikan Allah itu ada dua. Abang harus paham, johirnya Allah siapa, batinnya Allah siapa. Harus paham kedua-duanya itu. Waduh, bahaya ini. Memang dalam ini nggak akan mampu. Saya katakan tadi, walaupun penghafal Al-Quran, penghafal kitab kuning, tapi tidak pernah belajar hal ini, tak akan pernah mampu memahami hal itu. Itu jelas. Oh, beda bang. Jangan samakan semua orang itu bodoh. Jangan. Bukan bodoh. Saya tidak katakan bodoh. Tidak paham.
Kamu jangan salah memahami, jangan Secara tidak langsung kan semua orang itu tidak tahu, Kebodohan itu Bang. dimiliki oleh manusia, kepintaran itu dimiliki oleh Tuhan. Kamu jangan main-main di sini. Aku tak mengatakan kau bodoh, tapi tidak memahami hal itu. Karena aku mempunyai kebodohan, kau pun mempunyai kebodohan, orang lain pun mempunyai kebodohan. Itu tadi namanya- barusan yang dipertanyakan waktu dikuburkan ya. Man rabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka. Itu tidak ada pertanyaan di situ, itu hanya bahasa istilah, kau hanya ditakut-takuti saja itu. Allah itu tidak mempertanyakan itu. Allah itu berkuasa di muka bumi ini. Buat apa bertanya-tanya lagi di sana? Allah itu maha Berarti Bang Ali sudah merasakan mati ya? Pernah Ya, ditanya-tanya begitu? maha mengetahui. Malaikat itu yang diutus Allah itu untuk apa kan? Untuk Iya, untuk hidup itu kan di sini. malaikat itu. Dalam Untuk tauhid hidup itu di sini. malaikat yang menanyakan dalam kubur. Iya, tapi untuk hidup sekarang Loh, ini, terus bukan untuk mati Allah nanti. Ta'ala mengutus malaikat beribu-ribu malaikat di atas langit itu apa tujuannya? Tujuannya Kan untuk seperti kamu itu. hidup di dunia ini, bukan untuk mati kamu, bukan. Kamu jangan Ada salah. malaikat Israfil, malaikat Malik, malaikat Maut, malaikat ini. Itu ada apa namanya? Itu ada utusan lain-lain berbeda-beda itu. Kamu Ya jangan terus kesana. terus Jangan kesana. terus tujuannya itu apa? Kan sama Allah itu malaikat dikasih utusan apa? Tugas masing-masing. Ada yang menyambut nyawa. Iya, itu tujuannya, tugasnya Ada masing-masing. Tujuannya itu ada 4 malaikat, bukan malaikat banyak. Raja para malaikat itu ada 4. Banyak itu lebih 3 loh. Di bawah 3 itu dikit. Kalau Anda paham Oke lah, dalam jadi gini teman-teman, berhubung Kamu jangan saya kesana dulu. sebentar Kau tidak paham teman-teman. Jadi berhubung saya orang Kristen dan ketika orang Islam saya tanya, satu bilang Muhammad Rob, satu bilang bukan, satu bilang Robnya Muhammad kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan, satu bilang dua-duanya Rob. Jadi saya pusing. Terus terang saya dalam pusing. Islam itu Saya sakit saya pernah kepala. belajar mulai dari madrasah sampai sekarang itu dalam Gini, Islam. sebentar gini, Mai Gigi. Ya, Kamu bilang Muhammad bukan Rob, betul? betul. Itu Oke, Nabi. Firman Ar-Adam, kamu Islam? Islam. Oke, Muhammad itu Rob atau bukan? Bukan Bang. Sekarang bukan. Iya, saya Bang. Tadi Rob, sekarang bukan. Aduh, makanya gini, berhubung kepala saya sebentar lagi sudah mau meledak gara-gara kalian sebentar Rob, sebentar bukan. Karena gini. Karena intinya di dalam agama Islam setahu saya Muhammad itu mengizinkan orang Islam boleh berdusta di dalam 3 perkara, betul? Salah satunya kalau ada pihak-pihak yang bertikai, maka orang Islam itu boleh berdusta untuk mendamaikan keduanya, betul nggak? Betul? Ya, memang boleh itu, Bang. Betul. Nah, jadi karena seperti itu keadaannya teman-teman, jadi kalau ada muslim bertikai berbeda pendapat, memang dibolehkan oleh Muhammad itu biar mereka damai, itu dusta boleh. Biar mereka damai. Kan bener Rob tinggi. Kita nggak sepakat Pak Edis. Nabi. Tapi kalau nih. tentang ketuhanan tidak bisa, Bang. Tidak bisa kalau tentang ketuhanan, Bang. Tidak bisa. Oke lah. Oke Oke lah, karena begini teman-teman, intinya gini. Intinya Nabi Muhammad saya kan bener Rob. Nabi Oke. utusan Allah. Oke, intinya begini. Jadi karena teman-teman mereka sudah seperti ini, jadi ya mau bagaimana lagi kita coba undang dulu muslim yang lain ya teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf, saya turunkan dulu ya. Bang Ejer dan teman-teman yang lain sekalian saya turunkan dulu. Terima kasih teman-teman. Oke, saya turunkan dulu ya. Oke. Saya turunkan dulu. Aduh, berat sekali nih teman-teman. Satu bilang Rob, satu bilang bukan Rob. Aduh, berat. Firman Adam, kenapa kamu tadi bilang Rob sekarang bukan Rob? Gimana ini? Apakah sudah ketemu saklarnya? Saklarnya udah ketemu? Bang, udah dapat ilmunya ya? Udah dapat ilmunya, Bang. Tadi Rob. Tadi Rob, sekarang bukan, Bang. Jadi Muhammad tadinya Rob, sekarang berubah jadi bukan Rob. Iya. Berarti ya udah ketemu dia saklarnya. Oke, nanti kalau saklarnya udah hilang lagi, semoga kamu jelas ya. Terima kasih Firman. Oke. Aduh, berat saudara-saudara ya. Jadi ya itulah teman-teman ya. Kalau kalian main ke masjid-masjid ya, makasih Bang Kafeto, makasih.
kalau kalian main ke masjid-masjid, ini Muhammad ini dan Allah ini selalu di masjid-masjid itu, biasanya ya, nggak semua masjid, tapi kebanyakan dari masjid-masjid itu menempatkan Allah dan Muhammad itu sejajar. Nah, sebenarnya itu ada dasarnya, teman-teman. Di mana Muhammad itu pernah berkata, barang siapa yang taat kepada aku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Jadi di dalam agama Islam, taat sama Muhammad itu sama saja dengan taat kepada Allah. Nah makanya kalau kita tanya muslim-muslim seperti si Aldi Setia itu, sebenarnya Muhammad itu adalah wujudnya Allah itu. Gitu loh. Tapi ya banyak tentu saja mereka ya bingung kelagapan ketika ditanya detailnya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik dulu, ada Azikri. Terima kasih Tommy Uliman, terima kasih. Teman-teman yang mensupport, terima kasih ya sekali lagi teman-teman, support dan dukungannya saya ucapkan terima kasih banyak, makasih banyak. Iya, Azikri, apakah Anda seorang muslim? Azikri? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera bro, mari kita diskusi dengan baik. Ya, gimana tanggapan Anda tadi? Tadi cakap pasal tentang itu siapa Rob kan? Apakah Anda setuju Muhammad itu Rob? Tidak. Nah, yang lain mengatakan Muhammad itu Rob. Jadi gimana? Yang benar yang mana ini? Sebenarnya Muhammad bukan Rob. Yang Rob itu ya Allah Ta'ala. Tapi kok ada taat? Bener nggak taat atau patuh kepada seorang manusia yang bernama Muhammad itu sama saja dengan patuh kepada Allah? Betul. Wah iya, jadi sejajar nggak itu? Sejajar tuh maksud dia macam mana? Sejajar, sama. Kalau kau patuh sama seorang manusia yang bernama Muhammad, sesungguhnya kamu itu telah patuh kepada Allah, betul? Betul. Berarti sesungguhnya kalian patuh kepada seorang manusia, betul? Betul. Iya jelas. Jadi agama Islam adalah agama yang menyerahkan kepatuhannya kepada seorang manusia bernama Muhammad, betul? Betul. Iya jelas. Tapi nyatanya Muhammad bukan Rob lah. Ya, tapi intinya kepatuhan kalian itu kalian serahkan kepada seorang manusia yang bernama Muhammad gitu. Tapi kenapa kalian tidak menganggap itu sebagai kesetaraan? Maksud dia macam mana? Setara, sama. Allah dan Muhammad itu sama. Allah dengan Muhammad tak sama. Tapi patuh sama Muhammad sama saja patuh pada Allah. Kepatuhan itu kepatuhan saja. Kepatuhan kepada Muhammad. Inti dari Islam itu betul tidak patuh? Patuh tu memang patuh kepada Muhammad karena Muhammad membawa ajarannya yang Allah Ta'ala turunkan. Muhammad membawa ajarannya yang Allah turunkan. Sebentar. Macam seorang semacam itu. Iya, sebentar. Muhammad membawa ajaran Allah, betul? Iya. Ini cium-cium batu ini ajaran siapa? Ini cium-cium batu ni dia cium je. Iya, saya tanya itu ajaran siapa itu? Ini mereka manusia yang mereka-reka. Mereka-reka. Waduh, sudah ada yang bilang ini ajaran mereka-reka. Berarti ini musyrik. Tidak. Loh, katanya bukan. Ini ajaran siapa nih? Ajaran Allah apa bukan? Bukan ajaran Allah. Masya Allah. Muslim, kalian dengarkan itu. Ini sudah ada pengakuan dari seorang Muslim, Pak. Kenapa, Pak? Ya, betul. Kenapa umat Islam malah mengikuti yang bukan ajaran Allah? Kenapa? Begini, dia kena tahu sejarah kenapa seseorang tu cium benda tu. Itu bukan berarti itu ajaran Allah. Tadi katanya umat Islam ketika mengikuti ajaran Muhammad karena Muhammad itu membawa ajaran Allah. Betul, abang bilang cakap begitu tadi. Betul. Sekarang ini ajaran siapa? Ajaran Muhammad kah atau ajaran Allah kah?
bukan ajaran Allah dan bukannya ajaran Muhammad. Berarti umat muslim ini telah sesat lah karena mengikuti ajaran bukan ajaran Allah dan bukan ajaran Muhammad. Itu tidak termasuk dalam kesesatan. Terus apa namanya? Walaupun umat Islam buat benda tu, tak semestinya dia menjadi sesat kerana benda tu tidak termasuk dalam ajaran Allah. Oke, ini masuk tak? Ini masuk tidak dalam ritual haji? Masuk tak? Tak masuk. Loh, ini acara apa ini? Acara apa ini? Memang mereka Muslim menciumnya atas dasar melihat dan meniru perbuatannya Muhammad. Tadi katanya bukan ajaran Muhammad. Gimana sih? Saya tak cakap ajaran, saya cakap sebentar, perbuatan. cium batu ini sebentar, Bang. Cium batu ini siapa yang suruh cium batu? Tidak ada siapa yang suruh. Tadi katanya Muhammad yang cium-cium. Saya cakap sahabat, dengar. Saya cakap perbuatan beza dengan ajaran. Oke, jadi cium-cium batu ini perbuatan siapa? Perbuatannya Muhammad. Muhammad cium-cium batu tu siapa lah suruh? Dia tak ada siapa yang suruh, dia manusia, dia ingin tahu. Katanya Muhammad mengikuti ajaran Allah. Begini, sahabat begini. Ini semua, Bang, logical. Abang tahu tak logical fallacy? Abang bilang semua yang dikatakan Muhammad, semua yang diperbuat Muhammad menurut perintah Allah, betul? Betul. Cium-cium batu ini perintah siapa lah kepada Muhammad? Tidak ada perintah sesiapa. Berarti pernyataan Anda bahwa Muhammad itu mengikuti perintah Allah itu bohong. Begini, dari segi ajaran agama, Muhammad mengikuti perintahnya Allah. Tapi yang mencium batu itu adalah perbuatannya Muhammad. Perbuatannya adalah beza dengan benda yang menuruti kehendaknya Allah. Begini, saya bagi contoh untuk memahamkan saudara, untuk logik kan. Saya pergi kedai minyak wangi, saya bau minyak wangi, sedap baunya. Anda nampak saya bau, Anda pun mencium bau itu. Adakah itu ajaran saya? Tidak, kerana Anda meniru perbuatan saya. Anda nak tahu apa yang saya buat. Jadi Anda meniru. Jadi kalau mengikuti Muhammad tidak sama dengan mengikuti Allah. Mengikuti Nabi Muhammad ajarannya yang diturunkan oleh Allah, ajarannya bukan perbuatannya. Oke. Di dalam hadis-hadis, dalam kitab hadis-hadis itu dikatakan barang siapa mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani itu menggugurkan dosa-dosa. Itu ajaran bukan? Itu salah. Salah pahaman tu. Yang benar yang mana? Mana ada menggugurkan dosa kalau cium batu tu? Hadisnya ada. Hadis mana? Baik, kita tunjukkan ya. Mencium Hajar Aswad itu menggugurkan dosa-dosa. Anda tak tahu hadis itu ya? Tak apa tunjuk. Oke. Sebentar, hadis mencium Hajar Aswad ya. Kita tampilkan hadisnya sebentar. Oke. Abang nggak pernah dengar hadis ini? Selama jadi orang Islam tak pernah dengar hadis ini? Mana hadisnya? Baik. Sabar ya, sabar. Kita carikan dulu hadisnya. Karena kalau hadis-hadis seperti ini memang saya tidak terlalu tertarik teman-teman. Karena walaupun kita tunjuk pun mereka akan mengatakan hadis itu palsu. Gitu loh, makanya saya itu lebih senang kepada Quran saja biar mereka tidak bilang palsu-palsu, sedangkan Quran saja mereka tak percaya. Apalagi hadis-hadis gitu loh. Itulah kenapa saya jarang sekali membahas hadis-hadis teman-teman. Maksudnya menyimpan hadis-hadis seperti ini. Iya. Sabar ya Bang ya, sabar Bang ya, sabar. Bang. Indonesia dari mana nih? Sabar Bang ya. Dari saya asalnya memang dari Indonesia Bang, tapi saya tidak di Indonesia.
Okey. Ya Bang ya, saya bacakan ya Bang ya. Saya bacakan Ya, Bang ya. baca. Hmm. Di dalam... Waduh, kemana tadi? Banyak sekali iklannya nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bantu di kolom komentar ahli-ahli perhadisan. Karena kalau hadis-hadis ini memang... Nah ini, udah ketemu nih ya. Mana tadi? Waduh. Saya cari masih bahasa Arabnya ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya banyak, bahasa Arabnya saya cari. Oh ini, Musnad Ahmad, sebentar. Musnad Ahmad 5364, sebentar. Musnad Ahmad 5364. 5364. Oke ya, kita bukakan di sini. Nah ini sudah langsung muncul. Ini teman-teman ahli hadis ini. Musnad Ahmad 5364. Sudah ketemu, tapi di sini saya klik itu tidak bisa karena posisi saya ini teman-teman tidak Google Indonesia teman-teman ya. Jadi agak-agak bagaimana gitu kalau kita ini kan. Lemot dia. Abang bisa baca Arab bang? Dan bisa mengartikannya? Tak pandai. Oh, ini bahasa Arabnya saja ini. Bacalah, baca je. Saya tak pandai tapi saya suka dengar. Yang hadis-hadis Indonesia itu teman-teman di sini itu diblokir, tidak bisa diakses, nggak bisa diakses di sini. Ini hadis online. Oh ini udah kebuka nih, ya. Nih Musnad Ahmad, saya balikkan dulu kamera saya ya, saya balikkan sebentar. Sabar teman-teman. Saya balikkan dulu kamera saya, balik ke sini. Begini, kemudian hilangkan ini, efeknya hilangkan. Nah ini, nih. Tapi tak ada terjemahannya nih. Nah. Tak apa. Coba abang baca. Saya tak pandai bahasa Arab. Aduh, ini sudah saya ini kan ya nih. Ini Musnad Ahmad, lihat nih ya, Musnad Ahmad 2 berapa ini? 5364 nih. Nah, coba abang cari di situlah, yang Malaysia mungkin lebih mudah tuh. Tak apa, nanti saya study tentang Musnad Ahmad. Nah, coba. Ya jangan nanti, karena sekarang bahasannya. Berapa tuh tengok Musnad Ahmad berapa? 5364. 5364. Okey, tak apa, nanti saya baca. Tapi nyatanya saya tidak setujulah menghapus dosa. Coba nih ya, kita bacakan ya. Ya, bacalah. Ini kalau hadis-hadis ini kebuka nih ya nih. Saya bacakan nih Bang ya nih. Ya. Dari apa ini? Aduh, sebentar saya baca langsung dari sini ya. Deskripsi Ibu Jarir. Ah ini. Sebentar. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mansur Arad dan seterusnya ya, telah menceritakan kepada kami Ahmad dan seterusnya telah menceritakan kepada ini dan yang paling alim terang umaya dalam alam. Nah, beda-beda ini hadis-hadis ini, makanya teman-teman hadisnya di mana dulu, karena tulisannya itu beda-beda semua. Tak apa, abaikan. Iya, makanya begini Bang, makanya saya itu tidak terlalu berminat membahas hadis karena nomor hadis itu pun beda-beda, nggak sama. Diketik ini nanti beda begitu, tapi intinya bahwa hadis-hadis tentang
mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa itu, saya pastikan ada gitu loh Bang. Karena Saya sahabat masa kecil pun saya dengar selalu macam tu, bapak saya dan orang-orang tua semua cakap macam yang sama. atau saya undang yang Kristen ya, yang ini ya, biar ini Bang Dadru nih, ada Bang Dadru. Nah ini Bang Dadru. Mungkin Bang Dadru bisa menunjukkan dalilnya. Halo Bang Dadru, apa kabar Bang Dadru? Dadu ni siapa ni? Dadu ni. Mau saya tunjukkan Bang Edis. Iya, boleh Bang Dadru, boleh. Masalahnya saya kalau mengakses nomor-nomor hadis itu nanti yang keluar beda-beda. Makanya saya nggak terlalu tertarik memang bahas-bahas. Nah itu, udah kelihatan tuh. Coba dibacakan Bang. Kelihatan Bang? Tuh, Musnad Ahmad 4357 telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Asa dan seterusnya hingga sampai kepada Nabi SAW berkata, sesungguhnya berapa itu Bang? Beristilam atau mencium, menyentuh atau berisyarat kepada 2 rukun, ya, dapat menggugurkan dosa-dosa. Oh, Hajar Aswad dan rukun Yamani. Nah, masih ada lagi ya, masih ada lagi nih. Mana ini tadi? Macam itu benda tu Ini Ustaz Ahmad. Okey. Saya nampak. Saya dah baca semua. Okey. Cun. Ya, gimana itu? Jadi kalau kamu mengatakan bahwa itu bukan ajaran, sesungguhnya kamu terburu-buru mengatakan itu. Ya tak. Kalau hanya dengan mencium batu menghapus dosa, dia samalah macam saya bercakap dengan mana-mana father dan saya diampunkan dosa, macam itulah. Tadi katanya bukan ajaran Muhammad mencium batu, sekarang ajaran Muhammad gimana? Bukan. Saya tak cakap tu ajaran, tu perbuatan. Itu loh sudah, ini kan mereka berbuat begini karena mereka percaya kalau menciumnya itu menghapus dosa-dosa. Ini yang perlu diperbaiki kerana mereka menyangka kalau macam itu saya mencuri duit kamu, kemudian saya cium batu, saya curi lagi duit kamu. Justru itu makanya saya bilang itulah keanehan ajaran kalian. Setelah korupsi nanti ciumlah batu ke Arab, dosa hilang. Sahabat, bukan keanehan tetapi salah pengertian. Awak pun pening. Pening. Bukan, ini sebenarnya salah pengertian kerana mereka menyangka-nyangka di akhir zaman. Bukan menyangka-nyangka Bang, ini ada hadisnya. Coba Abang baca sajalah dulu lah biar kita Saya dah baca. Ya, Hadis coba apa tu. isinya? Isinya apa? Iya, saya sudah baca. Ya, apa dibaca lagi coba? Bunyikan coba. Mencium benda ni sekian, rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Oke. Kalau begitu, siapa yang ajarkan itu Bang? Ini bukan ajaran, ini diterjemahkan. Bukan ajaran. Bukan ajaran. Mencium Hajar Aswad itu menghapuskan dosa-dosa. Kata siapa? Kata Muhammad. Bukan. Aduh lah, beratlah Muslim kalau begini. Makanya aku bilang teman-teman, ada satu metodenya namanya takiyah. Takiyah itu artinya menyembunyikan, betul nggak? Apa takiyah itu? No. Sebentar, Bukan. saya tanya dulu. Islam mengenal takiyah nggak? Saya tak tahu apa tu takiyah ni. Aduh, takiyah juga tak tahu. Takiyah itu artinya sebuah metode untuk menyembunyikan sesuatu. Okey, sini gini. Saya tak faham takiyah tu, kau lagi faham. Awak lagi faham. Aduh, pantaslah kau masih Islam bang. Udah dibawa dulu lah. Kalau anda kayak begini gimana mau ngobrol? Aduh, berat kayak begini nih caranya, saudara-saudara. Iya teman-teman, jangan lupa di follow ya teman-teman. Ini akun abang kita Dadru TV teman-teman ya. Tapi beliau nampaknya jarang live ini Bang Dadru. Bagaimana Bang Dadru? Apakah sudah sering on air? Sering tapi masuk di ruang-ruang lain Bang Edis. Oh iya, malah masuknya di ruang lain ya. Iya. Kupikir sering online sendiri Bang Dadru. Padahal kalau Bang Dadru online sendiri nampaknya keren, cuman kayaknya capek ya Bang. Iya. Kalau nge-host, iya, kalau nge-host itu memang capek teman-teman, karena kita harus stay tune begitu ya Kita harus
pantengin terus, nggak bisa gerak kemana-mana seperti saya seperti ini, teman-teman. Ya, kawan-kawan yang di bawah, kalau ngasih itu kasihkan Bang Edis saja, jangan kasih ke saya ya. Ini udah ada 452, saya sangat berterima kasih. Iya. Tapi lempar ke Bang Edis saja dong. Nggak apa-apa, teman-teman, kasih ke Bang Dadru nggak apa-apa. Oke, coba kita kasih naikkan lagi ya Bang Dadru ya, satu muslim lagi ya, karena banyak. Oke, Bang Edis, aku turun aja nanti kalau butuh apa misalnya nggak bisa dinaikin datanya, aku naik lagi. Oh, oke, Bang Dadru. Oke, ya dah. Makasih banyak Bang Dadru. Makasih Tuhan banyak. memberkati. Amin, 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 amin. Ya, Baha JKT Muslim, Bang. Ya. Baha JKT Muslim? Iya, Muslim. Ya, silakan bro, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan, mari kita diskusi dengan baik. Silakan nyalakan kamera Anda. Gimana ini? Baik, nampaknya Baha sudah malu-malu, kita turunkan dulu ya. Kita naikkan muslim yang sudah siap-siap saja ya teman-teman ya. Muslim yang sudah siap-siap, standby, mau diskusi ya teman-teman ya. Sianturi. Ya, Bang Sianturi silakan nyalakan kamera. Sianturi. Halo Sianturi. Oke, nampaknya juga ada kendala teman-teman. Kayaknya di sini banyak yang sudah tertidur. Terima kasih Susi, makasih Susi, terima kasih. Kita kasih naik ada. Sebentar ya, kita kasih naik ada. Sebentar. Kita lihat ya, Wera Bengkulu. Wera Bengkulu belum bisa menyalakan kamera. Kemarin ada teman-teman namanya Made Sapa begitu mau masuk Kristen, dia inbox saya. Bang, saya mau masuk Kristen katanya. Coba naik saya bilang. Tapi saya cari gereja begini-begini tapi tidak kita ketemukan. Maksudnya tidak datang orangnya. Ya, halo Bang Agih, Muslim Bang? Bang Agih Muslim? Bang Agih? Waduh, terpental lagi. Apakah udah terlalu malam ini teman-teman sehingga banyak yang sudah mulai ngantuk-ngantuk? Ya, mungkin sebagian dari kalian sudah ngantuk-ngantuk teman-teman ya. Saya tidak tahu apakah masih kita lanjutkan atau tidak. Kalau saya sih masih fit ya, badan saya masih bugar. Karena saya tidurnya panjang ini tadi. Tidurnya awal dan kalau tidur awal bangunnya seger teman-teman. Tapi nanti kalau udah sebentar lagi sudah main lagi. Karena sudah berapa jam kita siaran teman-teman? Sudah 3 jam lewat teman-teman ya. 3 jam lewat. Ya, pengumumannya sekali lagi teman-teman saya umumkan bahwa saya baru mengupload satu video di 2 channel saya yang asli tentang bagaimana cara teman-teman bisa membedakan channel saya yang asli. Karena banyak sekali teman-teman akun-akun yang namanya Edis TV, profilnya sama seperti ini tapi bukan akun asli saya. Jadi bagaimana cara memastikan Bang kalau itu akun Anda, akun saya? Jadi teman-teman cek saja ke profil saya, nanti teman-teman bisa melihat di situ saya baru mengupload video bahwa akun asli saya itu hanya ada 2 teman-teman. Ya, lihat saja video-video yang saya upload, terus lihat followersnya, lihat ciri-cirinya, itulah akun saya yang asli. Yang ini akun asli saya, yang sekarang sedang live ini akun asli saya. Kalau saya live, itu biasanya saya akan menampilkan atau membuka kamera saya sehingga terlihat seperti ini. Begitu. Kalau Anda lihat ada yang live tapi nggak ada wajah video seperti ini, itu dipastikan itu bukan akun asli. Biasanya itu adalah rekaman yang sudah kemudian diputar seperti itu. Seperti itu ya. Yang asli ada 2. Nah, silakan teman-teman bisa mampir. Nah, sekali lagi teman-teman, kita punya mimpi dan harapan untuk mendirikan rumah apologet supaya kita bisa berapologet dengan tenang. Karena kita kalau berapologet dari Indonesia, teman-teman tahu sendiri, kita bisa rumah kita itu digedor-gedor oleh ormas. Selamat
semalam ini kami dari Ormas ini buka pintu Anda menista agama. Makanya teman-teman kita punya rumah apologet yang kita dirikan, tentu saja bukan di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support mampir ke profil saya. Teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman bisa cari channel saya yang asli di YouTube juga ada. Ya, namanya Edis TV. Followersnya sekitar 55.000, yaitu ya akunnya asli ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Pokoknya kalau teman-teman mau support saya, tidak muncul nama saya di situ Edis, berarti itu bukan akun saya. Kalau akun saya yang asli itu muncul namanya Edis, begitu teman-teman ya. Karena itu nama asli saya. Nah, teman-teman yang ingin mensupport langsung, yang tidak ngerti link Saweria atau apa, teman-teman bisa nih. Ini teman-teman ya, kalau mau support saya langsung ke sini teman-teman. BR ya, kemudian nomornya sekian-sekian. Disitulah teman-teman kalau mau mensupport dan mendukung saya Edis TV dalam hal pendirian rumah apologet. Ya teman-teman ya, karena banyak teman-teman ini yang hanya ya suka menonton saja begitu, tapi belum pernah mensupport sama sekali begitu. Karena yang mensupport itu teman-teman maksudnya mensupport secara rutin seperti itu ya, itu orangnya orang-orang yang sama seperti itu. Nah makanya seperti ini kan 3.400 tadi 4.000 sekian. Memang kalau kita mengiklan itu memang banyak yang kabur. Gitu. Banyak orang yang suka nontonnya doang tapi mensupport tidak mau. Nah seperti itu ya, gimana ya teman-teman ya. Kita ini resikonya itu tinggi teman-teman. Seandainya boleh berapologet di Indonesia, seandainya berapologet di Indonesia itu tidak akan digedor-gedor pintunya penistaan, tidak akan gitu, saya akan memilih teman-teman berapologet di Indonesia, ya kan? Tidak perlu ada kolekte-kolektean, tidak perlu pendirian rumah apologet, nggak perlu karena saya ada rumah kok, gitu loh. Ngapain gitu? Nah ini berhubung posisinya kita tidak di Indo teman-teman ya. Jadi kita itu perlu yang namanya tempat. Begitu teman-teman. Tempat untuk kita beraktivitas melakukan dunia perapologetikaan seperti ini. Gitu. Kita nanti bisa produksi konten, kita bisa produksi buku, ya, kita produksi apa saja dari tempat itu teman-teman. Jadi saya sudah ada, ya tentu saja uang saya sendiri, tapi kan tidak mungkin saya sendiri yang menanggungnya. Nah, teman-teman kan banyak nih, ya kan? Follower saya ini di akun yang besar itu 100.000, dan di akun yang kedua ini follower saya itu 50.000-an lebih. Di akun yang pertama 100.000. Kan ada banyak sekali orang itu. Nah, seandainya kita mau semua sokongan semua, saya rasa itu akan sangat cepat, dan itu bukanlah sebuah hal yang mustahil dan hal yang jauh di angan-angan, enggak teman-teman ya. Pendirian rumah apologet itu hal yang mudah dan ringan dan sangat mudah sekali kalau semuanya tercapai. Hanya saja kan yang dengar kan enggak langsung semua dengar begitu. Yang dengar tentu saja pelan-pelan. Seperti ini kan hanya 3.000 ya kan. Padahal follower saya itu ada 100.000 orang seperti itu. Itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang sulit, malahan hal yang sangat mudah dan gampang kalau kita semuanya bersatu padu. Silakan teman-teman ya, kalau pengen cari tahu tentang saya, teman-teman cari saja akun asli saya. Karena banyak dari kalian ini yang nonton bukan dari akun asli saya. Ya. Makanya kalau kalian nonton, lihat aja channelnya, periksa channelnya. Channelnya itu Edis TV bukan. Kalau bukan Edis TV, itu adalah akun-akun yang menyiarkan siaran saya tapi bukan saya, begitu. Kalau mau support saya langsung, cari akun asli saya teman-teman ya. Bisa mampir ke profil saya yang asli. Saya buka kok di situ deskripsi. Ada web sendiri. Saya ada web sendiri, ada satu situs sendiri yang saya tautkan di profil saya. Namanya itu Saweria. Nah, kalau kalian klik di situ, kalian akan bisa menemukan di situ nomor saya, banknya, rekeningnya, semua ada di situ. Teman-teman bisa support di situ. Jadi saya harap teman-teman rumah apologet itu berdiri
dan kita bisa memancar dari sana teman-teman ya. Jadi kita nanti akan punya TV-nya ya. TV ini juga sudah termasuk TV nih, media televisi untuk menyiarkan ya. Kita sudah punya segala macamnya. Podcastnya juga kita ada rencana mau membuat ya. Kita buat podcastnya, kita buat ini. Karena biar tidak hanya Muslim saja yang bikin podcast tentang agama Kristen. Orang Kristen pun punya hak untuk membuat podcast tentang agama Islam. Bikin podcast misalnya gini. Saya punya ide untuk membuat podcast tentang Muhammad yang kena sihir. Jadi dalam satu riwayat ada Muhammad tuh tersihir, dia kena sihir. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang beriman atau bertawakal kepada Tuhannya tidak akan bisa kena pengaruh setan. Nah, bagaimana mungkin Anda percaya Muhammad itu orang yang beriman dan tidak mungkin menurut Al-Quran orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya itu kena pengaruh setan, tapi di detik yang sama Anda percaya Muhammad itu kena sihir. Karena kita tahu sihir itu pasti datangnya dari syaiton, seperti itu. Itu bikin podcast singkat seperti itu sangat bagus sekali. Karena banyak Muslim yang nggak tahu itu. Seperti itu, ya. Biar nggak Islam saja yang bikin podcast. Enak aja loh Islam doang yang bisa bikin podcast tentang agama Kristen. Kita juga bisa. Tapi sayangnya kebisaan itu tidak akan mungkin bisa kita dapatkan di Indonesia. Kalau di Indonesia pasti Anda digerebek. Anda pasti akan langsung dicap sebagai penista agama. Itu pasti. Ya, seperti itu. Ya, apakah kita masih lanjut lagi teman-teman? Di Indonesia sudah hampir jam 11 malam. Mungkin kita rehat dulu saja ya teman-teman ya.